Assalamualaikum Ayah Bunda, sudah mendekati tahun ajaran 2021-2022, gimana? Ada yang sedang siap-siap mau memasukkan anaknya ke TK atau SD? Wah, pasti lagi bingung ya mau pilih sekolah yang mana nih? Nah, Ayah Bunda nggak usah bingung. Ini kami kasih tips memilih sekolah ala Kak Wasit yang merupakan konsultan Abdurrahman Islamic School atau AIS Lubuk Linggau. Bunda, dalam waktu dekat ini akan mendapatkan satu tantangan hebat berkaitan dengan tahapan perkembangan anak, yaitu akan memasuki jenjang sekolah bagi anak-anak usia sekolah. Nah, yang akan menjadi pertanyaan biasanya, apa yang harus dilakukan, bagaimana strateginya, dan apa kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan. Yang pertama, yakinkan dulu bahwa ketika anak-anak kita hendak sekolah, kita matangkan dulu dari sisi kitanya, menyiapkan bahwa pendidikan anak-anak kita adalah pendidikan yang terbaik. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, kita juga menimbang dari sisi usia. Dan kalau bicara usia, itu kalau dari Diknas untuk masuk SD itu 6, sekian. Nah, akan tetapi yang terpenting menurut saya bukan hanya dari sisi usia, tapi kematangan sosial anak. Karena kematangan sosial akan mempengaruhi dari proses-proses berikutnya. Kita sering menemukan satu kasus seorang anak yang tidak matang sekolah, ketika dia masuk ke jenjang pendidikan, yang muncul akan terjadi keriuhan-keriuhan. Berbeda dengan anak-anak yang matang. Mungkin ada tahap persiapan bagi mereka untuk penyesuaian, tapi biasanya tidak lama karena memang dalam dirinya sudah matang. Jadi yang pertama harus disiapkan dari sisi kita adalah kematangan sosial anak, terutama bina diri, keberanian, dan yang lain-lain. Adapun baca tulis dan yang lain-lain itu nanti berjalan bersama dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, insya Allah. Mungkin seperti itu. Sekarang ini dengan izin Allah banyak sekali sekolah-sekolah dengan program-program yang diusungnya. Ada sekolah IT, ada sekolah karakter, sekolah alam, dan yang lainnya. Sebelum kita memilih sekolah, maka kita harus melihat lebih jauh tentang konsep sekolah yang ditawarkan. Sekolah bagus menurut A, belum tentu bagus menurut B. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan karakter anak-anak kita. Sekiranya anak kita memiliki gaya belajar yang cenderung kinestetik, yang dia banyak gerak dan sebagainya, saya sarankan tidak mendapatkan atau mencari sekolah yang konvensional, yang hanya duduk diam. Karena itu akan memangkas kreativitas dan kecerdasan mereka. Jadi sebelum kita memilih, kita cari informasi sebanyak-banyaknya tentang konsep sekolah yang ditawarkan. Lalu kita sesuaikan dengan karakteristik anak didik kita, anak-anak kita maksudnya. Kenapa? Karena kalau sekolah itu tidak sesuai dengan karakteristik anak kita, maka yang ada kita sedang menjerumuskan anak secara terstruktur dan terencana. Jadi mudah-mudahan hal ini menjadi satu informasi bagi kita para orang tua untuk segera mulai sekarang searching keliling-keliling sekolah-sekolah untuk mencari program-program yang ditawarkannya. Kemudian juga kita balikan lagi diskusi dengan pasangan kita, pertimbangkan dari sisi anak kita, sehingga nanti kita harapkan pilihan kita adalah pilihan yang terbaik untuk anak. Idealismenya para orang tua, pasti kita menginginkan anak kita yang terbaik di semua sisi. Akademisnya, diniyahnya, akhlaknya, dan yang lain-lainnya.
Dan menurut saya itu hal yang wajar. Tapi yang terpenting yang harus kita mulai dari sekarang adalah melakukan prosesnya secara berkala. Ketika kita bicara anak kita ingin unggul di semua sisi, tapi kita tidak melakukan tahapan proses yang baik, maka menurut saya itu mimpi. Yang harus kita lakukan adalah mulai dari pondasi awal. Misalnya, yang terpenting sekali untuk anak-anak usia masuk sekolah adalah bina diri, kematangan sosial, kemudian pemahaman tentang akidah-akidah yang dasar. Siapa Tuhannya, untuk apa dia diciptakan, apa adab-adab dalam belajar dan sebagainya. Itu adalah hal yang pertama. Kalau kita melihat sejarah para sahabat, para ulama-ulama besar, mereka justru di awal itu dididik dengan adab dan akhlak. Sampai ada istilah, mereka belajar 30 tahun adab, baru belajar ilmu. Karena kalau mereka menguasai adab, ketika belajar apapun, itu sangat mengiringi. Contoh, ketika kita belajar tentang ilmu apapun, kalau dia tahu adabnya, bagaimana adab kepada guru, bagaimana adab ketika belajar, bagaimana adab mengamalkan ilmu, setiap informasi akan dicerna dengan baik karena dia punya adabnya. Begitu juga kepada orang tua, begitu juga kepada tetangga dan yang lain-lainnya. Jadi untuk dasar yang harus dikuatkan adalah carilah sekolah yang betul-betul menerapkan adab dan akhlak, akidah, adab dan akhlak. Adapun pengetahuan yang lain seiring usia nanti insya Allah akan muncul dan akan, apalagi di zaman sekarang ini, informasi bertubi-tubi dari manapun. Jangan khawatir untuk masalah pengetahuan mereka, karena bisa jadi mereka jauh lebih cerdas dari kita. Jadi sekali lagi, yang kita kuatkan adalah pondasi dasarnya, karena itu akan menjadi pijakan mereka sebelum melangkah ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Seperti itu insya Allah. Secara umum, kalau dalam dunia Islam, bahwa pendidikan dasar atau madrasah yang pertama adalah ibunya, orang tuanya. Dan ini selaras dengan satu paradigma bahwa pembelajaran tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, kalaupun masa-masa normal. Karena kalau kita lihat, untuk anak-anak TK misalnya, masuk jam 8, pulang sekitar jam 11, sisanya di rumah. Artinya dia akan banyak melakukan pembelajaran harusnya di rumah bersama orang tuanya. Begitupun juga di SD, apalagi dengan kondisi pandemi ini. Dan hikmah dari pandemi ini adalah mengajak kepada kita bahwa pendidikan adalah kewajiban semua orang, termasuk orang tua. Kalau selama ini kita punya paradigma bahwa pendidikan dilakukan di sekolah, orang tua cukup bayar, dengan pandemi ini kita diajari oleh Allah satu kondisi bahwa pembelajaran harus dilakukan juga di rumah. Dan saya yakin kalau kita sadar bahwa mendidik adalah sebuah ibadah, mendidik adalah satu kewajiban yang merupakan investasi yang paling besar, maka kita para orang tua tidak akan pernah merasa berat untuk menjalani ini. Dan hal yang terpenting ketika kita mengajar anak di rumah dengan kondisi pandemi ini adalah kita pada posisi yang seperti layaknya teman buat mereka, bukan memberikan tekanan yang besar. Kita juga harus tahu jam biologis mereka, kapan harus tidur, kapan makan, sehingga ketika mereka belajar bersama kita di waktu-waktu biologis mereka untuk belajar. Kita juga harus tahu moodnya mereka. Kita juga harus tahu beberapa strategi untuk mengajar mereka. Kalau anak kita tipikal kinestetik, berarti pendekatannya kita harus lakukan dengan brain gym dulu, dengan olahraga dulu, baru belajar dan yang lainnya. Kalau anak kita visual, misalnya suka nonton, ajari dengan gambar-gambar, dengan tayangan dan yang lain-lainnya. Kalau anak kita auditori misalnya, kita harus juga ajari mereka dengan story-story, dengan kisah-kisah, dengan cerita-cerita yang menarik. Karena kalau kita tahu gaya belajar anak kita, maka insya Allah hasilnya jauh lebih baik. Anak bisa menerima informasi karena sesuai dengan gaya belajarnya dan kita tidak capek. Berbeda dengan kalau kita misalnya punya anak suka gerak, kinestetiknya bagus, terus kita minta dia untuk duduk nyaman, duduk tenang dalam waktu 15 menit, dia akan tersiksa, kita juga akan marah. Itu yang sering terjadi. Maka kunci untuk mengajari anak, pertama tadi niatkan karena Allah bahwa ini adalah ibadah. Yang kedua, pahami karakter anak. Yang ketiga, pahami jam biologis anak. Mudah-mudahan dengan cara ini
kita bisa jauh lebih semangat dan anak juga bisa mendapatkan hasilnya lebih maksimal. Adalah satu sekolah yang hadir di Linggau dan memiliki banyak sekali program yang ditawarkan. Yang pertama adalah dari segi kurikulum, kita menggunakan kurikulum khas, di mana di dalamnya dipadukan antara kurikulum Dignas, kurikulum diniyah, kurikulum karakter atau adab, kemudian kurikulum life skill yang dikolaborasi, yang dibuat rumusannya sehingga sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi anak-anak kita sejak dini akan dikuatkan dari segi akidah, adab, akhlak, sama life skill. Dan ini jarang sekali ditemukan di sekolah-sekolah lain. Kita berharap ini menjadi satu solusi bagi orang tua yang belakang ini sering dapatkan informasinya anak-anak kami kurang beradab, anak-anak kami tidak memiliki akhlak karena memang mungkin tidak ada programnya. Itu unggulan kami yang kami tawarkan untuk masyarakat Linggau. Yang kedua adalah bahwa kami juga punya program yang pengendalian mutu, di mana ada tim yang akan mendampingi dari beberapa aspek. Pertama adalah aspek ruhiyah dan diniyah. Ini penting sekali karena ini adalah fondasi. Yang kedua adalah aspek perkembangan psikologi, di mana mereka akan didampingi tahapan demi tahapannya. Mulai tahapan usia dini sampai nanti masa prabalik, kita akan sudah siapkan program-programnya. Dan yang berikutnya adalah tahapan kekeluargaan, di mana orang tua adalah sebagai orang tua di rumah dan guru adalah orang tua di sekolah. Mereka akan berkolaborasi sehingga membentuk satu tim yang hebat yang mengakomodir semua kondisi dan keluhan anak-anak. Berikutnya adalah bahwa sekolah kita adalah sekolah yang memiliki paradigma sekolah ramah anak. Tidak ada tekanan, tidak ada beban. Anak-anak juga kita anggap semua juara. Jadi tidak ada anak ranking 1, ranking 2, ranking 3. Semua anak-anak di Abdul Rahman Islamic School adalah juara 1 dengan potensi mereka masing-masing. Bisa jadi dia juara matematika, tapi bisa jadi dia juara tahfidz, tapi bisa jadi dia juara senyum manis. Dan itu adalah satu hal yang senyum manis pun bagi kami adalah apresiasi. Banyak di antara kita sering dapatkan jago matematika, jago ini, tapi tidak bisa senyum manis. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak maksimal juga. Jadi kami akan memotret potensi anak-anak sesuai dengan fitrah masing-masing. Yang suka seni, kita arahkan seni Islamik. Yang suka olahraga, olahraga yang Islamik. Demikian juga pengetahuan umum dan yang lain-lainnya. Karena kami berharap bahwa kami adalah sekolah yang betul-betul ramah anak, yang membuat mereka betah dan sekolah menjadi rumah keduanya bagi mereka. Kemudian kita juga punya SDM yang kita didik dan kita bina dalam 300 jam menjadi guru hebat. Jadi ketika mereka bergabung di kita, maka dia harus mendapatkan satu training yang akan menjadikan modal mereka ketika mereka nanti berinteraksi dan bergabung dengan anak-anak kita. Kita punya satu tahapan penjamin mutu, di mana nanti kita harapkan anak-anak kita mendapatkan 10 goals yang sudah kita tentukan. Untuk yang TK misalnya, berkaitan dengan tahfidz, mereka akan hafal juz 30. Kemudian berkaitan dengan hadis, mereka juga sudah kita siapkan beberapa hadis, hampir 100, saya lupa persisnya. Kemudian juga ada bahasa Arab, bahasa Inggris dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah mereka akan kita siapkan untuk bersiap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Misalnya di TK kita siapkan untuk di SD, nanti SD kita siapkan untuk mereka ke jenjang berikutnya yaitu di SMP insya Allah. Jadi harapan kami setiap jenjang itu ada 10 goals yang kami tawarkan, dan kita sudah siapkan estimasi matrikulasi dari setiap kurikulum itu,
sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan di tahun kelulusan mereka bisa mencapai 10 goals yang sudah kami tawarkan. Oke, terima kasih Kak Wasid. Sama-sama, barakallahu fiik. Tim Harian Pagi Linggau Pos Channel mengabarkan.